Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Ibadur Rahman sebagai moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk kembali bertatap maya di dalam majelis yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu majelis Taman Surga. Masya Allah. Jadi ingat dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian semuanya, kata Rasul SAW, melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang hati, gitu ya. Wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikr. Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hilaqul dzikr, yaitu halakoh-halakoh zikir atau majelis-majelis zikir. Ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, apa yang kita lakukan di dalam ruang Zoom ini menjadi salah satu majelis zikir, ya, menjadi salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam dunia ini, insyaallah. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau yang berkomitmen untuk senantiasa istiqomah menjalankan berbagai macam perintah Allah dan juga meninggalkan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taman Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini adalah kali kedua, ya, saya bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di dalam forum atau di dalam majelis Taman Surga ini. Dulu kalau tidak salah tanggal 18 September ya, di bulan yang lalu kalau tidak salah, kita membahas tentang fikih toharoh secara umum. Kemudian pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan tema yang sama, ya, dengan melihat beberapa hal yang belum kita bahas, ya, yaitu masih tentang fikih toharoh. Ya. Bagaimana kita bisa memahami hukum-hukum yang terkait, yang berhubungan dengan toharoh atau bersuci. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan spesifik membahas tentang seputar najis, ya, hal-hal yang berkaitan dengan najis, gitu ya, yang merupakan salah satu lingkup di dalam pembahasan fikih toharoh itu sendiri. Baik, kita bermula dengan membahas tentang definisinya dulu, ya. Ta'rif an-najasah atau definisi najis atau najasah itu apa? Nah, menurut bahasa an-najasah atau najis itu artinya al-qadarah. Jadi an-najasatu hiya al-qadaratu. Ya, artinya kotoran. Ya, qadarah. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa atau apa ya yang semakna dengan itu. Nah, jadi an-najasah hiya al-qadarah. Ini lugatan atau secara bahasa. Kemudian menurut syara atau menurut istilah, an-najasatu hiya al-qadaratul yajibu alal muslim wa yagsilu ma asabahu min. Namanya najasah atau najis dalam bahasa kita, ya,
di dalam ilmu fikih didefinisikan sebagai al-qadharatul lati yajibu 'alal muslim an yatanazzaha anha. Ya, kotoran yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Ya. Wa yagsilu ma asabahu minha, dan hendaklah ia membasuhnya atau membersihkannya apabila ia terkena dengan kotoran tersebut. Begitu ya. Jadi kotoran yang harus dijauhi oleh seorang muslim dan membersihkannya apabila terkena kotoran tersebut. Begitu ya. Nah, ini definisi dari an-najasah atau najis menurut istilah ilmu syara. Ya. Apapun itu, ya. Pokoknya kotoran atau noda yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Ya. Ketika hendak kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah lainnya, maka kita dituntut oleh agama untuk menjauhi, menghindari najis tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang termasuk ke dalam kotoran atau an-najasah yang perlu kita jauhi, terutama sekali ketika kita akan melaksanakan ibadah tertentu yang mengharuskan, yang mensyaratkan kita suci dari najis. Baik. Pertama kita akan melihat dulu perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, mengenai perintah bersuci dari najis. Ada nggak sih landasan dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk bersuci, gitu ya, dari najis? Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Muddatsir ayat 4, ya. Ayatnya barangkali sudah sama-sama kita mafhum nih, pendek sekali. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, di sini menyebutkan atau mendahulukan kata siyabak, wa siyabaka fatahhir. Ya. Nah, kan bisa saja kalau mau dibalik fatahhir siyabaka, begitu ya. Tapi di sini mengawalkan atau mendahulukan kata wasiyabaka, dan pakaianmu, ya, fatahhir, bersihkanlah. Nah, berarti di sini kita dituntut oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersih-bersih pakaian. Ya, agar pakaian yang kita kenakan tetap dalam keadaan suci, tetap dalam keadaan bersih, begitu ya. Sekaligus ini menunjukkan juga keluhuran ajaran agama Islam. Ya, jadi apapun yang kita kenakan di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, maka hendaklah bersih dari kotoran, bersih dari najis, ya. Wasiyabaka fatahhir. Meskipun nanti akan ada penafsiran lain, siab di sini tidak diartikan pakaian dalam arti fisik, ya, pakaian yang seperti yang kita pakai saat ini, gitu ya. Tetapi dimaknai lebih luas. Maksudnya amal-amal, ya, amal-amal perbuatan kita, amal-amal ibadah kita hendaklah disucikan dari yang namanya segala sesuatu yang bisa menggugurkan pahalanya. Misalnya ibadah sholat kita dibersihkan dari riya, ya, sehingga sholatnya menghasilkan poin-poin kebaikan. Nah, yang repot ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian udah dilaksanakan secara sendiri, gitu ya, yang potensi nilainya kecil, kemudian ada hal yang menghalangi mendapatkan pahala itu, sehingga kita tidak dapat. Ataupun kita sholat berjamaah, tapi ketika sholat kita menunaikannya secara riya, ya, ingin dilihat, ingin dinilai oleh manusia, maka seharusnya
kita mendapatkan 27 derajat poin kebaikan gitu ya. Karena ada yang kurang, nah, ini motivasinya keliru, maka tidak mendapatkan pahala. Nah, ada yang memaknai siyabaka di sini tidak hanya dimaknai sebagai pakaian dalam arti fisik, tetapi amal-amal ibadah. Fatahhir, maka bersihkanlah dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya. Baik, namun karena kita sedang berbicara dalam konteks bersuci dari najis, maka siyabaka di sini salah satu penafsirannya adalah pakaian, ya. Siyabun, dari saubun, ya. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti atau yang siogianya setiap muslim, setiap mukmin mengindahkan perintah-perintah Allah tersebut. Kemudian di ayat yang lain, ini sudah sempat disampaikan juga di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang suka bersuci atau mensucikan dirinya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menyucikan diri, maka kita berupaya menjadi bagian daripada al-mutatahhirin, ya. Orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Tentu kata al-mutatahhirin di sini tidak hanya dimaknai bersuci dari hal-hal yang sifatnya fisik, ya, tetapi juga bermakna maknawi, ya. Artinya bersuci dari dosa, bersuci dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari ibadah dan sebagainya. So, di dalam kata al-mutatahhirin di sini. Nah, termasuk di dalamnya adalah kita bersuci dari yang namanya najis dan juga hadas tentunya, begitu ya. Sehingga ketika kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang suci dari hadas, dari najis, maka harapannya adalah kita mendapatkan mahabbah atau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hal-hal yang termasuk ke dalam an-najasah tadi atau najis tadi, ya. Yang pertama adalah bangkai. Ya. Jadi bangkai binatang nanti akan ada yang dikecualikan. Ya. Yang kedua darah. Ya. Adam, ya, darah ini darah apapun ya seperti itu nanti termasuk ke dalam kategori an-najasah, najis. Kemudian yang ketiga lahmul khinzir, ya, daging babi. Kemudian qai'ul adami, ya, muntah manusia. Nah, ketika seseorang manusia atau kita muntah, ya. Nah, apa yang dimuntahkan oleh seseorang itu termasuk hal yang dikategorikan najis, gitu ya. Kemudian air seni dan kotoran manusia itu termasuk juga kategori najis, ya. Kemudian wadyu, ya, kemudian madhi, ya, wadi, madhi dan juga mani bagi sebagian kalangan ulama ini juga dikategorikan sebagai kotoran atau najis, najasah. Kemudian air seni dan kotoran hewan yang haram dimakan, yang tidak dimakan oleh manusia, ini juga termasuk ke dalam kategori najis. Nah, juga jalalah. Nah, jalalah ini adalah hewan atau binatang ternak yang makanan pokoknya adalah dari kotoran. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Kemudian khamar.
atau sesuatu minuman ataupun yang memabukkan ya, minuman atau pil atau yang lainnya yang memabukkan. Ya. Dan yang ke-12 yaitu al-kalb, ya, air liur anjing atau binatang anjing. Nah, ini juga termasuk ke dalam kategori hal yang dinajiskan di dalam agama kita. Jadi ada 12 hal di sini ya yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan an-najasah. Baik, yang pertama adalah bangkai atau dalam bahasa ilmu fikihnya al-maitah. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian membuka buku kitab-kitab fikih, maka akan ditemui di dalam bab an-najasah, salah satunya adalah al-maitah atau bangkai. Baik. Bilangnya putus-putus, Ustaz. Ustaz, itu suaranya masih putus-putus. Ya, untuk para jamaah mungkin jaringan Ustaz mungkin masih belum bisa stabil. Jadi dimohonkan kepada para jemaah untuk bisa menunggu sebentar terkait jaringan Ustadz yang mungkin masih belum bisa mendukung kita untuk belajar bersama. Jadi mohon maaf pada para jemaah atas kesalahan teknis dari Ustadz. Insyaallah nanti Ustadz akan bergabung lagi bersama kita. Mohon untuk tunggu untuk para jemaah. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung lagi. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Maaf banget terlempar ke yang kedua kalinya nih. Astagfirullah. Baik, sudah kelihatan lagi belum, Ustaz Ibad? Alhamdulillah sudah Ustadz. Sudah jelas. Sudah. Baik, Bisa dilanjut alhamdulillah. Ustadz. Mohon maaf banget. Baik. Mohon maaf banget kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Jaringannya kurang bagus nih seperti itu. Baik, kita lanjut ya insyaallah. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Syekh Said Sabiq menjelaskan tentang al-maitah atau bangkai ya. Apa sih yang disebut dengan bangkai? Ya. Al-maitatu wahiyya ma mata hatafa anfuhu ai min ghairi tazkiyatin, yaitu binatang atau hewan yang yang mati tanpa disembelih gitu ya. Jadi kalau ada binatang hewan gitu ya yang mati tanpa disembelih itu dikategorikan sebagai bangkai. Nah, jadi kalau kita menemukan hewan kambing misalnya sudah mati dan matinya itu tidak disembelih, tidak melalui proses penyembelihan maksudnya, itu dikategorikan sebagai bangkai. Nah, yang seperti itu termasuk kategori an-najasah, najis begitu ya. Jadi tidak boleh mengenai pakaian kita, mengenai badan kita, organ tubuh kita yang lain kalau kita mau menunaikan ibadah sholat ya. Kalau kita tahu misalnya di badan kita ada
apa namanya, serpihan bangkai atau di baju kita terkena serpihan bangkai tadi gitu ya, maka sholatnya dianggap tidak sah gitu ya. Baik, jadi definisi bangkai menurut Syekh Sayyid Sabiq adalah binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Ya. Wa yulhaqu biha ma quti'a minal hayyi. Nah, termasuk kategori bangkai ya kalau ada binatang ya yang atau potongan binatang dari yang masih hidup. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Misalnya gini, si A gitu ya. Si A ini punya ayam. Nah, karena ia mau mengkonsumsi, mau makan ayam tersebut gitu ya. Ia potong tuh kakinya satu. Nah, ambil satu paha ayam gitu ya. Sementara ayam secara utuhnya dibiarkan masih hidup gitu ya. Nah, kemudian digoreng tuh apa namanya? Paha ayam yang satu tadi yang sudah diambil ya. Istilahnya apa ya? Jadi memotong bagian daripada binatang gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori najis. Kategori mayit ya, mayitah, bangkai gitu ya. Jadi kalau mau disembelih ya sembelih semuanya. Nah, jangan dipotong sebagiannya. Atau misalnya sapi gitu ya. Ya karena kalau dipotong semuanya terlalu banyak misalnya gitu. Ya udah dipotong satu ininya saja, satu kakinya gitu ya. Nah, 3 kakinya masih ada dan badannya masih ada disimpan nanti. Nah, itu tidak bisa. Nah, kalau yang seperti itu, kaki yang sudah dipotong dari keseluruhan sapi yang ada tadi, itu disebut sebagai bangkai ya, dan termasuk najis. Jadi ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitah ya. Apa yang dipotong dari binatang ternak sementara binatang ternak tadi masih hidup ya fahuwa mayyitah, maka itu termasuk ke dalam kategori bangkai yang najis ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumallah subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada yang dikecualikan. Ada bangkai yang tidak termasuk najis. Wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari bangkai di atas gitu ya. Maitatus samaki wal jarodi. Ya. Bangkai apa namanya? Ikan dan bangkai belalang. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian atau kita menemukan bangkai apa namanya ikan, nah di kolam sudah mengambang gitu ya, itu tidak termasuk najis, tidak termasuk bangkai yang diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, jadi kalau ada ikan sudah mengambang, apakah itu di bak, apakah itu di kolam, begitu ya, ataupun di tempat lainnya, itu tidak apa namanya haram untuk dikonsumsi dan tidak termasuk kategori najis ya. Begitu juga al-jarad. Al-jarad itu adalah belalang ya. Belalang kan boleh dimakan ya. Nah, baik belalang itu masih hidup kemudian kita matikan atau belalang itu sudah mati kemudian kita dimasak misalnya kemudian dimakan itu tidak menjadi najis ya. Fa innaha tahiratun. Ya, maka maitatus samak wal jarad ya bangkai ikan dan bangkai belalang tadi tahiratun suci ya bukan hal yang najis. Apa dalilnya? Landasannya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni. Ya, ada sebuah riwayat, uhilla lana maitatani wadamani. Telah dihalalkan untuk kami ya dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatani falhutu wal jaradu. Adapun dua bangkai yang dihalalkan kepada kami adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad ad-damani, adapun dua darah,
fal kabidu wattihalu, ya. Hati dan jantung, ya, seperti itu. Baik, jadi berdasarkan hadis ini, bangkai binatang itu ada yang dikecualikan. Yang tidak dianggap najis yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, begitu ya. Nah, kemudian yang dikecualikan juga adalah maitatu malada malahu sa'il, yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kanamli wanahli wanahwihima. Contohnya seperti apa? Seperti semut, ya, an-naml, wanahal, serangga, bukan serangga, lebah, ya, maaf, ya. Jadi an-naml, an-nahl, ya, itu kalaupun dia sudah menjadi bangkai, itu tidak dikategorikan sebagai najis. Ya, dia termasuk yang tahirah, ya, bangkai yang suci. Misalnya ketika kita sholat, ya, atau sebelum sholat ada nempel di tangan kita atau di kantong baju kita, ya, ada semut tuh banyak, gitu ya. Kemudian ada lebah, bangkai lebah, gitu ya. Itu tidak dikategorikan sebagai najis. Artinya sholatnya tetap sah, ya, meskipun kita mengetahui dari sejak awal di sana ada semut yang sudah mati atau ada lebah yang sudah mati di dalam kantong baju kita atau di tangan kita dan sebagainya. Begitu. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan juga adalah idhamul maitah, tulang bangkai, ya. Wa qarnuha, apalagi qarnun itu tanduk, ya, tanduk bangkai. Wa zufruha, kukunya, ya. Wa sya'ruha, rambutnya. Warishuha, ya, bulunya, bulu bangkai, ya, gitu ya. Wajil duha, dan juga kulitnya. Nah, kulit binatang yang sudah mati tadi itu tidak termasuk ke dalam najis, ya, begitu. Nah, sehingga nanti kalau ada binatang, apakah itu harimau, apakah itu sapi dan sebagainya yang mati tidak dalam melalui penyembelihan, ya, sapi misalnya, maka kulitnya bisa dipakai untuk apakah itu dijadikan sepatu, apakah itu dijadikan baju, ya, baju kulit dan sebagainya, tentu melalui penyamakan terlebih dahulu, ya, proses penyamakan, begitu, atau ad-dibag, ya, dalam bahasa ilmu fikihnya. Baik, ini juga termasuk yang dikecualikan, ya. Jadi ya, tulang dari bangkai itu sendiri, kemudian tanduknya, kukunya, kemudian rambutnya, bulunya, dan juga kulitnya tidak termasuk kategori najis, ya, begitu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kedua yang dikategorikan najis juga adalah darah atau adam, ya, dalam bahasa Arabnya, gitu ya. Apa itu darah? Ad-damu sawa'un kana daman masfuhan ay masbuban kaddamil ladzi yajri minal madhbu, ya, am damu haidin illa annahu yu'fa anil yasiri minhu. Nah, jadi semua kategori darah, gitu ya, baik itu darah yang mengalir, yang mengucur, seperti yang mengucur saat penyembelihan hewan-hewan, gitu ya, maka itu dikategorikan sebagai najis. Ya. Tapi ada juga orang yang suka itu, ya, makan darah. Di daerah saya dulu istilahnya marus, gitu ya, gitu.
Jadi digoreng apa dimasak seperti itu ya darah. Jadi darah hewan yang disembelih tidak dibuang, tetapi dimasukin ke ember, kemudian proses dimasak begitu ya. Nah, padahal di sini adam itu termasuk yang dikategorikan sebagai najis, gitu ya. Jadi setiap muslim tidak boleh mengonsumsi yang namanya darah, ya. Ataupun misalnya darah tersebut ada menempel pada diri kita, ya seperti itu. Yang mengalir ataupun audamu haidin atau darah haid, nah, juga termasuk kategori najis, ya. Nah, kecuali annahu yu'fa anil yasiri minhu. Nah, kalau darah tersebut menempelkan sedikit gitu ya, tidak banyak, misalnya seseorang mau sholat, ada darah menempel sedikit ya, di tangannya, maka itu termasuk yang yu'fa anhu, ya, yang dimaafkan, ya, yang dibolehin, tidak sampai membatalkan sholatnya, begitu ya. Baik. Wa amma damul baraghis. Nah, adapun al-baraghis itu kutu ya. Jadi darah. Nah, kutu itu kan suka nyedot darah ya. Begitu. Wa amma damul baraghis, adapun darah yang ada pada kutu, wa ma yatasharrahu minaz zamamil, ataupun darah yang ada pada bisul ya. Fa innahu yu'fa anhu, maka darah yang demikian itu yu'fa anhu, jadi maafkan. Artinya kalau kita sholat ada lelehan darah bisul, itu sholatnya masih dianggap sebagai sholat yang sah ya. Misalnya ada kita ada bisul di kaki atau di tangan di mana gitu ya, darahnya meleleh tuh ketika sholat, maka sholatnya tetap dianggap sah. Fa innahu yu'fa anhu. Nah, darah seperti itu dimaafkan ya, seperti itu. Atau damul baraghis tadi bahasanya. Damul baraghis itu darah yang ada pada kutu. Nah, itu juga dimaafkan di dalam agama kita ya. Tidak membatalkan sholat ya. Gitu. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga dari kategori najis itu, an-najasa itu adalah lahmul khinzir, daging babi ya. Ini landasannya sangat kuat, sangat jelas ya, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ya. Jadi katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi ya. Jadi bahasanya aulah khinzir di sini. Nah, karena sesungguhnya semua itu rijsun. Nah, rijsun itu diartikan najis ya, kotor. Jadi berdasarkan ayat ini, bangkai, darah yang mengalir, daging babi termasuk kategori rijis atau najis ya. Merupakan kotoran yang perlu kita hindari. Terutama ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat ya. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 145. Ya. Kenapa khinzir itu disebut rijsun? Hai fa inna dzalika kullahu khabithun. Ya. Maka sesungguhnya itu semuanya adalah khabith, ya. Kotor, ya, seperti itu. Jadi maitah atau dam atau lahma khinzir semuanya dikategorikan khabith, ya. Sesuatu kotoran, ya, yang kotor begitu. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima yaitu qai'ul adami wa bauluhu. Ya.
muntah atau yang dimuntahkan oleh seorang manusia dan air seninya. Jadi air seni manusia dan kotoran manusia, muntah manusia itu adalah sesuatu yang dikategorikan najis. Ya. Biqai'ul adami wa bauluhu wa raji'uhu wa najasatu hadhil asya muttafaqun 'alaiha. Jadi para ulama fikih bersepakat bahwa yang namanya muntah, yang dimuntahkan dari mulut, gitu ya, kemudian air seni, ya, kemudian kotoran manusia, ya, itu disepakati oleh semuanya adalah najis, ya, najasah. Illa annahu yu'fa an yasiril qai. Nah, kalau muntahnya itu sedikit, nah itu masih ma'fuun anhu, dimaafkan, ya. Kemudian wa yukhaffaf fi baulis sabi. Nah, dan untuk apa namanya? Air seninya anak kecil, laki-laki maksudnya, alladzi lam ya'kul at-ta'am, yang belum mengonsumsi makanan selain ASI, fayaktafi fi tathhirihi birrasyi, ya. Maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air pada baju yang terkena percikan apa namanya air seni anak kecil tadi, ya, anak kecil laki-laki yang belum makan selain ASI begitu. Apa landasannya? Landasannya disebutkan di dalam hadis Ummu Qais radhiyallahu anha yang kemudian nanti didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annaha atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha. Nah, suatu ketika Ummu Qais ini datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yablu bi ibnin, membawa anak kecil, membawa anak laki-laki yang masih kecil. Lam yablug an ya'kulat ta'am. Dia belum mengonsumsi makanan apapun, ya, kecuali ASI saja. Wa anna ibnaha dzaka balin fi hijri abala fi hijri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba si anak laki-laki yang masih kecil tadi, ya, buang air kecil di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibayangkan, ya. Jadi Ummu Qais ini datang bertamu kepada Rasulullah, kemudian membawa anak kecil, ya, anak laki-laki masih kecil, kemudian kebayangnya dipangku oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia buang air kecil di pangkuan Nabi. Fada'a Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana Rasulullah menyikapi ini? Fada'a Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memanggil, gitu ya, orang lain bimain untuk membawakan air, begitu. Fanadhahahu ala thawbihi. Ya. Kemudian memercikkan air tadi ke ke baju beliau. Walam yaghsilhu ghaslan, dan beliau tidak mencuci baju tersebut. Beliau hanya cukup memercikan air ke wilayah yang tadi ada air seninya bayi yang masih kecil tadi, ya, seperti itu. Dan ini muttafaqun alaih, diriwayatkan atau disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Baik, kembali ke poin 4 dan 5 ini, bahwa di antara hal yang dinajiskan di dalam agama kita adalah muntah. Sesuatu yang dimuntahkan dari mulut seseorang, ya, atau apapun itu bendanya, apakah itu makanan, apakah itu benda-benda yang ada di dalam tubuh kita, ya, kita masuk kategori najis. Tapi kalau hanya sedikit, katanya di sini para ulama memberikan toleransi, ya, seperti itu. Misalnya kita mau sholat, ada muntah sedikit, gitu ya, di baju kita, maka tidak perlu kita mengganti baju. Tetap insya Allah itu akan dianggap sebagai sholatnya yang sah. Ya. Tapi kalau muntahnya banyak, mengenai baju kita, mengenai sarung kita, mengenai celana kita, maka harus diganti. Ya.
pakaiannya untuk mendapatkan sholat yang sah begitu. Baik, ini berkaitan dengan muntah dan air seni manusia. Ya. Kemudian yang keenam, yang termasuk kategori najis juga adalah al-wadyu atau air wadi. Ya. Ma huwa al-wadyu? Ya. Al-wadyu huwa ma'un abyad sakhinun yakhruju ba'dal baul wa huwa najisun min ghairi khilaf. Ya. Jadi al-wadyu itu adalah cairan putih yang kental yang keluar setelah buang air kecil. Nah, biasanya ini kalau kelelahan, ya, sudah bekerja demikian keras, gitu ya, kecapean, kelelahan. Nah, ini bisa berpotensi keluar namanya al-wadiyu, ya. Jadi ma'un abyad sakhin, cairan putih kental, cairan putih yang kental, gitu ya, keluar dari kemaluan, gitu ya, setelah buang air kecil. Nah, kalau ada cairan seperti ini termasuk kategori najis. Kalau mengenai pakaian, maka pakaiannya harus diganti. Ya, begitu. Jadi najisun min ghairi khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat di antara para ulama, al-wadyu ini termasuk kategori najis. Ya. Qalat Aisyatu, nah ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata begini, wa amma al-wadyu fa innahu yakunu ba'dal baul. Nah, al-wadi ini biasanya keluar setelah buang air kecil, ya. Fayagsilu dzakarahu wa unsayaihi, ya. Nah, kalau itu terjadi, maka hendaklah membasuh kemaluannya dan juga kedua pahanya, ya, wa yatawaddau wa la yaghtasil. Cukup wudu dan tidak perlu mandi. Jadi kalau rawahu Ibnu Al-Munzir, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir. Nah, ini berkenaan dengan al-wadi, ya. Seperti itu. Ada lagi yang kemudian berikutnya istilah lain adalah al-madhyu, al-madhi. Ya, ada wadi, tadi ada mazi, al-madhyu. Apa itu al-madhyu? Wa huwa ma'un abyad lazijun, ya. Yakhruju inda tafkir fil jima' au indal mula'abah. Wa qad la yash'urul insanu bi khurujihi wa yakunu minar rajuli wal mar'ati illa annahu minal mar'ati aksar. Ya. Al-madhyu, nah ini berbeda dengan al-wadyu yang tadi. Kalau al-wadyu itu biasanya karena kelelahan, ya, karena kondisi yang lelah, begitu. Setelah buang air kecil ada cairan yang susulan, ya, begitu. Nah, ma'un abyad, kalau al-madhyu di sini ma'un abyad lazizun. Cairan bening, cairan putih, gitu ya, lazijun yang kental juga, ya. Yakhruju inda tafkir fil jima' o indal mula'abah, ya. Yang keluar karena ada rangsangan, ya, seksual, ya, kira-kira begitu. Inda tafkir fil jima', ketika memikirkan sesuatu, ya, seperti itu. Wa qad la yash'urul insan bi khurujihi, kadang-kadang orang tidak merasakannya, gitu ya. Wa yakunu minar rajuli wal mar'ah, itu bisa terjadi pada seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya. Illa annahu minal mar'ati aksar. Nah, namun kata beliau di sini paling banyak terjadi pada perempuan, ya. Wa huwa najisun bittifaqil ulama. Nah, para ulama juga bersepakat di sini al-madhyu termasuk dalam kategori najis, ya, begitu. Illa annahu idza asabal badan. Nah, apabila al-madhyu tadi terkena badan atau mengenai badan, wajib ghusluhu, maka hendaklah dibersihkan dari badan, ya. Wa idza asaba saub, apabila mengenai pakaian, ya, iktafa fihi birrasyi bil ma'i. Nah, cukup dipercikan air saja, begitu. Jadi kalau mengenai badan harus dibasuh,
kalau mengenai pakaian bisa dipercikkan air ya, dibasuh. Tidak perlu dicuci bajunya begitu. Tapi dipercikan air di wilayah yang terkena saja begitu. Nah, ini al-madhiyu ya, madhi. Kemudian yang kedelapan al-maniyu. Ya, air mani atau cairan sperma ya begitu. Di al-mani ini zahaba ba'dul ulama ilal qauli binajasatihi. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ada yang berpendapat cairan mani sperma ini adalah najis. Wadzahir annahu tahir. Tetapi yang paling kuat kata Syekh Said Sabiq mengatakan annahu tahir. Cairan al-mani itu adalah suci. Tidak termasuk kategori najis. Nah, namun ada sebagian ulama yang mengatakan najis ya begitu. Walakin yustahabbu ghusluh. Meskipun tadi adalah dianggap suci oleh sebagian ulama, tetapi disunnahkan untuk dicuci, dibasuh ya begitu. Idza kana ratban, apabila cairannya masih berupa cairan begitu. Wa farquhu in kana yabisan, apabila sudah mengering maka cukup dikerik ya. Di farquhu itu artinya dikerik ya, dikerik sampai tidak ada ya seperti itu. Jadi kalau masih cair berupa cairan harus disunnahkan dicuci, dibersihkan. Apabila sudah mengering maka cukup dikerik saja di bagian yang terkena cairan tadi seperti itu. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah landasannya ya. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah berkata, kuntu afruqun maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsiluhu idza kana ratban. Nah, dulu aku mengerik al-mani yang terkena atau mengenai bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila yabis itu kering ya, apabila sudah mengering. Wa aghsiluhu, dan aku cuci itu baju idza kana ratban, apabila terkena tadi air al-mani yang basah begitu ya. Rawahu ad-Daruqutni wa Abu Awanah wa Al-Bazzar. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni, ya, Abu Awanah dan juga Al-Bazzar. Nah, hadis ini juga menguatkan pendapat bahwa al-mani bukan termasuk kategori najis. Nah, meskipun ada tadi sebagian ulama yang mengkategorikan sebagai najis ya begitu. Nampaknya Syekh Said Sabiq lebih cenderung kepada tahir, bukan termasuk najis ya seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya nomor 9 ya. Di air seni dan kotoran binatang yang haram dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Ini juga termasuk najis ya. Jadi baulun wa rausun wa rausu ma la yu'kalu lahmu. Jadi binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, dikonsumsi ya. Maka air seninya, kotorannya termasuk najis. Gitu ya. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Baulun wa rausu ma la yu'kalu lahmuhu, ya. Air seni, kemudian kotoran binatang yang tidak dikonsumsi dagingnya, wahuma najisani, dua-duanya dikategorikan najis. Air seninya, kotorannya dikategorikan najis ya. Apa landasannya? Li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Ya. Telah datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al-ghait, orang yang sedang buang air ya. Fa amaroni atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
apa namanya, sedang buang air begitu ya. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Kemudian beliau menyuruhku untuk membawakan 3 buah batu gitu ya. 3 buah batu ini untuk istinja ya. Ada istilah istinja begitu. Nah, fa wajadtu hajaraini ya. Maka aku mendapati 2 buah batu. Wal tamastu ats-tsalisa falam ajidhu. Aku cari yang ketiganya, batu yang ketiga tuh nggak dapat. Fa akhadtu rausatan. Kemudian aku mengambil satu apa namanya rausah itu ya kotoran. Fa ataituhu biha. Aku bawa itu kotoran binatang gitu ya. Biha kepadanya. Fa akhadha al-hajaraini. Nah, Rasul hanya mengambil 2 buah batu wa alqa ar-rausah dan melemparkan ar-rausah bekas kotoran binatang ya begitu. Wa qala hadza rijsun dan yang satu ini adalah termasuk kategori najis ya. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Wa zada fi riwayatin, ada dalam riwayat yang lain, innaha raqsun. Jadi rijsun, innaha raqsun, riksun ya. Sesungguhnya itu adalah najis, innaha rausatu himar. Dan itu adalah bekas kotoran keledai. Wa yu'fa anil yasiri minhu lima syaqqatil ikhtirazi anhu. Tapi kalau mengenai badan kita ataupun baju kita tapi hanya sedikit saja, itu masih dikasih toleransi ya. Wa yu'fa anil yasir. Ya, hal yang sedikit itu biasanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin pentingnya di sini, air seni, kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, termasuk yang diharamkan oleh termasuk yang dikategorikan najis, maaf ya. Begitu. Nah, bagaimana dengan apa namanya binatang yang dibolehkan dimakan dagingnya seperti itu? Misalnya kotoran kambing, kotoran sapi dan sebagainya, ya sebagian ulama mengatakan tidak termasuk yang dikategorikan najis, ya seperti itu. Baik, kemudian berikutnya yang ke-10 adalah jallalah, al-jallalah, ya. Nah, al-jallalah ini adalah nah, kita lihat di bawah nih, paling bawah. Wa al-jallalah hiya allati ta'kulul adhrah. Jadi segala sesuatu binatang yang makanan pokoknya itu atau makanan yang dimakannya adalah kotoran, gitu ya. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal dajaj wal auz wa ghairuha hatta yataghayyar rihuha. Jadi kalau ada unta, ada sapi, ada kambing, ada apa namanya ayam yang makanan utamanya adalah kotoran, maka itu tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh ditunggangi gitu ya. Nah, di sini warada an-nahyu an rukubil jalalah wa akli lahmiha wa syurbi labaniha. Ya. Ada larangan yang menjelaskan tentang naik binatang apa namanya jalalah tadi, kemudian memakan apa namanya dagingnya, larangan juga meminum air susunya ya begitu. Jadi kalau ada sapi apa namanya yang makanan utamanya adalah kotoran, gitu ya, itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diminum susunya ya seperti itu. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi labanil jalalah. Ya, Rasulullah SAW dulu melarang minum susu dari al-jalalah. Jadi hewan ternak yang makanan utamanya adalah kotoran.
Rawahul khamsah illa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis ya kecuali Ibnu Majah. Wa shahhahu Tirmidzi, dan dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi. Wa fi riwayatin, ada di dalam riwayat yang lain, manhiyun an rukubil jalalah ya. Tidak hanya dilarang minum air susunya, juga dilarang naik atau menunggangi atau menjadikan dia kendaraan. Jadi kalau ada sapi atau unta yang makanan utamanya adalah kotoran, maka tidak boleh dijadikan kendaraan begitu. Karena termasuk dikategorikan najis ya. Wa an Umar ibni Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Ada juga hadis riwayat Umar bin Shu'aib ya. Dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka. Qala ya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil humuril ahliyah ya. Rasulullah SAW melarang makan humur al ahliyah ya. Memakan daging keledai yang ahliyah ya, yang liar begitu. Wa anil jallalah, dan juga larangan memakan binatang ternak yang makanan utamanya adalah kotoran tadi ya. Antuku biha wa akli luhumiha. Baik larangan itu menjadikan kendaraan atau menjadikan untuk memakan ya. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Abu Dawud. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga Abu Dawud. Nah, tadi disebutkan al-jallalah hiya allati ta'kulul azrah. Yang disebut jallalah itu adalah hewan, binatang ternak yang makanan utamanya adalah al-azrah, kotoran. Baik itu unta, sapi, domba, ya, kambing, ya, atau dajaj, ayam, ya, atau termasuk ikan. Kalau ikan dikasih makanan kotoran, ya, kotoran binatang, kotoran apa seperti itu tidak boleh dimakan kecuali sampai bersih dulu, ya, dibersihkan beberapa hari atau beberapa pekan terlebih dahulu. Baik, nah ini termasuk kategori najis adalah al-jallalah, hewan yang makanannya kotoran. Yang ke-11 al-khamr. Nah, yang dikategorikan najis juga adalah al-khamr, ataupun apakah itu minuman ataupun benda padat ya yang memabukkan. Al-khamru wahiya najasatun inda jumhuril ulama. Nah, khamr itu adalah najis menurut mayoritas ulama. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaitan. Ya. Sesungguhnya khamar, ya, wal maisir, ya, perjudian, wal ansab, mengundi nasib, dan sebagainya, ya, rijsun min amalis syaitan, adalah najis dari atau bagian dari perbuatan syaitan, ya. Wa dhahabat ta'ifatun ilal qawli bi taharatiha. Nah, meskipun demikian, meskipun jumhurul ulama atau mayoritas ulama menganggap najis, ada juga sebagian kalangan yang mengatakan suci, ya. Jadi al-khamr itu tidak sampai najis tapi suci, ya. Menurut sebagian kecil ulama, ya. Wa hamalu ar-rijsa fil ayah ala rijsi al-ma'nawi. Nah, mereka membawa ayat tadi ke dalam makna najis maknawi, bukan najis secara hissi ataupun fisiknya. Jadi bendanya tetap dianggap suci menurut sebagian kalangan ulama. Ya. Tapi jumhurul ulama mengatakan tadi bahwa yang namanya al-khamr itu adalah rijsun, najis, ya. Nah, qala ta'ala, nah ini firman Allah Subhanahu wa taala, fajtanibur rijsa minal authan. Ini yang dijadikan
landasan oleh sebagian kalangan ulama yang menganggap ini bukan najis, ya. Khamar bukan najis. Difal ausan rijsun ma'nawi. Nah, kata al-ausan, ausan itu patung-patung yang disembah, ya. Itu adalah rijsun ma'nawi, najis secara maknawi, bukan secara fisiknya. La tanjus min masiha. Apabila seseorang memegang patung itu, maka tidak menjadi najis. Gitu ya. Jadi karena yang najis itu adalah secara maknawi, bukan secara fisiknya. Wali tafsirihi fil ayati bi annahu man min amali syaitan. Dan penafsiran ayat tentang itu termasuk kategori amal setan, ya. Yuqaul adawah wal baghdha wa yasuddu an dzikrillahi wa anis shalah, ya. Karena itu termasuk perbuatan setan dan juga melahirkan permusuhan, kebencian antara satu dan yang lain, gitu ya. Wa yasuddu an dzikrillah, dan akan, ya. Baik, kemudian yang ke-12 yaitu al-kalbu, air liur anjing, ya. Di al-kalbu wa huwa najisun wa yajibu ghaslu ma walagha fihi sab'a marrat. Ya. Jadi anjing, nah khususnya air liurnya gitu ya, adalah najis. Dan seseorang yang dijilat oleh anjing gitu ya, maka hendaklah dia membasuhnya 7 kali. Ulahunna bit-turab. Nah, yang pertama atau cucian yang pertama harus dicampur dengan tanah begitu. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, nah, ada riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW telah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Nah, ini landasannya. Jadi cara menyucikan bejana di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marratin. Hendaklah dia membasuhnya, mencucinya sebanyak 7 kali, ya. Ulahunna bit-turab. Salah satunya atau yang pertama kali dicampur dengan tanah, ya. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Baihaqi. Walau walago fi ina'in fihi ta'amun jamid. Lalu bagaimana kalau anjing tadi menjilat makanan yang bukan cair? Jamid itu yang beku, benda padat maksudnya. Nah, ulqiya ma asabahu wa ma haulahu. Nah, cara mensucikannya gimana? Maka buanglah yang dijilat oleh anjing tadi, ya, yang terkena jilatan anjing tadi dan sekitarnya, ya. Wantafa'a bil baqi ala taharatihi as-sabiqah. Nah, dan bisa dimanfaatkan yang lainnya yang tidak terjilat oleh anjing masih bisa dimanfaatkan. Jadi yang dibuang itu hanya yang terkena jilatan anjingnya, ya. Wa amma sya'rul kalbi fal azharu annahu tahir. Adapun bulu dari anjing itu sendiri, menurut Syekh Said Sabiq lebih kuat, itu tidak menjadi najis. Jadi contohnya kalau seseorang misalnya terkena badan anjing gitu ya, kakinya terkena badan anjing. Nah, maka di sini Syekh Said Sabiq lebih cenderung menganggap itu adalah tidak perlu kita membasuh kaki kita sampai 7 kali tadi, gitu ya. Walam tathbut najasatuhu. Ya. Jadi kalau
bulu anjing atau rambut anjing itu tidak termasuk ke dalam kategori najis. Yang najis itu adalah air liurnya. Meskipun nanti ada pendapat ulama yang mengatakan sama seperti babi. Jadi mau badannya, mau dagingnya, mau air liurnya dan sebagainya termasuk kategori najis. Nah, namun di sini Syekh Said Sabiq lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa sya'rul kalbi bulu dari hewan anjing itu fal adhar annahu tahir. Ya, termasuk tahir ya, tidak najis begitu. Baik. Itu saja barangkali berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini berkaitan dengan beberapa hal yang dikategorikan sebagai najis ya. Ada 12 hal tadi ya. Dimulai dari bangkai, kemudian darah ya. Kemudian bangkai, darah, daging babi, muntah manusia, air seni dan kotoran manusia, wazi, kemudian mazi, mani, air seni, kotoran yang dilarang dimakan ya. Kemudian jalalah, khamr dan air liur anjing seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dimengerti sehingga ini menjadi salah satu pegangan bagi kita sekalian, khususnya pada saat kita mau melaksanakan ibadah. Agar ibadah kita tetap sah, maka mesti menghindari, memperhatikan pakaian kita, kemudian kondisi badan kita agar bersih, suci dari najis yang barangkali ada yang menempel di dalam diri kita ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.